Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin' Talking. What's poppin'? Let's talking. With me Yusuf Sagita and also And Kenis Eta. Now, today on the dance floor, we have Kak Ufa. Halo. Akhirnya kita ketemu juga ya. Setelah sekian purnama kayaknya. Kembali lagi ya, benar-benar langsung ke dance floor ini. Iya. Langsung kedatangan Kak Ufa. Happy wedding by the way. Thank you so much. Akhirnya jadi ibu rumah tangga loh. Benar, soon ya. Gitu. Amin. Jadi, masih main gitar? Jadi gue bisa main gitar. Abis itu gue kalau ngeliatin update-an itu kayak masih main gitar. Masih ya? Dikit-dikit ya. Gitu. Nah buat dancer yang belum tahu siapa sih Ufa Sofura ini. Nah ini adalah salah satu anak bangsa. Ya. Yang memang udah nggak asing lagi untuk kalian-kalian yang memang ada di dunia tari industri di Indonesia gitu ya, Ufa Sofura. Seru-seruan aja nih. Banyak yang pengen ditanyain tapi formatnya sih kita di sini tuh kayak ngobrol santai aja gitu seputar about your dance life gitu ya, dan pastinya juga nanti kita juga akan sharing beberapa thought untuk teman-teman dancer juga di luar sana, how to deal with the situation and else gitu. Nah untuk Ufa sendiri sekarang kesibukan lagi apa, Pak? Sibuk. Mungkin bisa diceritain nggak? Kalau kita sih tadi udah kan. Udah ya. Di sini udah tahu kita. Cuma sekarang sibuk ngajar masih, ada beberapa private, terus online kelas juga masih ada. Setelah itu beberapa project juga ada, kompetisi ya terutama, terus juga beberapa kali juga diundang jadi pembicara juga sih. Pembicara, kita undang jadi pembicara juga Iya di sini. langsung makanya, langsung. Poppin' Talking nggak boleh ketinggalan langsung. Kak Ufa, kita ngobrol-ngobrol yuk. Gitu. Mostly projectnya ini diperuntukkan untuk apa nih? Yang lagi berlangsung, yang kemarin udah berlangsung itu Indonesia Menari, itu juga kompetisi menari. Kompetisi menari. Ya, tapi kita memadukan tradisional sama modern. Dan kemarin tuh aku kolaborasi sama Mas Eko Suprianto dan Eyang Didinini Towo. Itu lumayan deg-degan ya. Para sesepuh, aku diem aja deh. Cuma tapi memang konsistensinya Ufa di dunia tari tuh memang kita udah appreciate sih. Thank gitu. you. Makanya kita tuh kayak ya deh kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Terutama nih sekarang kayak kemarin Ufa baru menjelaskan kayak ikutan Indonesia Menari, menjadi salah satu koreografer di dalamnya. Prosesnya, Pak? Maksudnya proses pembuatannya atau mungkin dari awal pertama kali dikabarinnya mungkin bagaimana sampai akhirnya terjadi kolaborasi itu? Iya, pertama kali Indonesia Menari itu sebenarnya 2018 dikontak untuk jadi koreografer ya. Cuma kan waktu itu masih offline dan banyak orang nih, 1.000 orang gitu. Jadi dikasih tahu ini untuk semua umur dan semuanya bukan penari. Maksudnya ini kompetisi bukan hanya untuk penari tapi memang tujuannya itu membuat mengapresiasi seni budaya Indonesia, terutama seni tari yang bisa diikutin semua orang. Jadi kita menyampaikan budaya Indonesia tapi secara modern gitu. Jadi semuanya biar nangkap, karena nggak tahu ya, menurut aku tuh kayaknya kalau aku pun bertumbuhnya di keluarga bukan yang dituntut untuk tahu budaya Indonesia gitu, jadi literally nggak tahu budaya Indonesia sebanyak itu, dan justru tahu budaya Indonesia dari seni tari. Kan dulu sering banget tuh dapat job atau show gitu kan, tiba-tiba tari Nusantara ini apa gitu ya kan, sampai kita nggak tahu tapi disuruh lakuin gitu kan. Akhirnya mungkin kayak apa saja itu yang kayak belajar, oke ini geraknya doang, cuma kita belum tahu itu tuh sebenarnya apa sih ini. Iya, tapi akhirnya lama-lama tahu karena kita dipakein kostum adat apa ya. Bener kan? Relate sering banget kan dulu gitu kayak segitu masih mending dipakein kostum. Kalau saya bawahannya doang. Ya. Tiba-tiba, oh ini mana nih, tarian Papua tapi kok sipit gitu kan. Bingung kan. Nah jadinya jadinya pun menurut aku kayaknya kita dulu mikirnya seni budaya Indonesia tuh buat orang tua doang, buat orang-orang zaman dulu. Bener kan, kayak kita tuh aduh masa ini sih kayak tradisional gitu kan. Cuma by the time kayak menurutku ini project Indonesia Menari ini bagus banget gitu, dan aku di situ dari jadi koreografer itu ditantang kan untuk bikin. Betul.
Itu aku sampai private dulu ke guru tari tradisional. Jadi ngecek semua tarian, ngecek semua pakeman, ngecek semua ini, dan akhirnya beneran banyak belajar dan ternyata seru banget. Jadi di Indonesia itu kalau kalian tahu ada lebih dari 3.000 tarian. 3.000 tarian. Lebih dari 3.000 tarian. Ya, coba sehari gitu belajar berapa. Ya kan yang kayak kita tahu kan mungkin dari daerah Sumatera ada beberapa, dari daerah Jawa ada beberapa, tapi kan itu kan yang ibarat katanya nih mainstreamnya. Iya betul. Di balik itu semua kan semua adat tuh biasanya punya akarnya masing-masing gitu kan. Betul. Wow. Menurut Ufa sendiri, kan tadi kita tuh udah banyak cerita tentang budaya, dan Ufa sendiri tadi menceritakan gue sendiri bukan berasal dari keluarga yang memperkenalkan budaya dari Indonesia. dini sejak dini gitu. Seberapa penting nih menurut Ufa kita tuh tahu akar budaya kita tuh sejak dini? Your thought. Menurut gue penting. Ini sih maksudnya gini, tapi bukan berarti jadi kayak yang nggak tahu jadi kita underestimate gitu, enggak karena maksudnya kan semua pasti kita karena perkembangan gitu. Cuma menurutku ketika kita tahu nih budaya Indonesia, once lo keluar negeri gitu, terus apalagi ketemu teman-teman dancer gitu kan, yang dari luar negeri terus ditanya di Indonesia di negara lo tariannya apa aja, terus kita nggak tahu, malu nggak? Gitu malu nggak? Malu kan? Kayak benar. Kayak gimana ya? Kayak nggak bisa show off aja gitu. Oh, karena pas lagi yang aku urban dance camp itu ada dancer dari Jepang gitu, kita lagi ngobrolin itu. Untung waktu itu emang udah beberapa kali nari tradisional juga, jadi coba ajarin gitu ya. Udah gue ajarin saman aja beberapa gitu. paling gampang dan maksudnya secara tinggal duduk doang gitu, tapi actually mereka juga kesusahan gitu. Iya, karena gitu memang punya ininya sendiri kali ya, punya stylenya sendiri kan beda. Bener. Terus kalau misalkan nih itu menjadi salah satu pokok mata pelajaran nantinya, setuju nggak? Setuju. Ya, asik banget nih. Setuju. Iyalah. Itu seni budaya Indonesia, maksudnya harusnya sih jangan terlalu jadi ini banget lah ya, maksudnya ekstrakurikuler gitu. Harusnya itu ada di kurikulum. Kebudayaan Indonesia kan juga bukan seni tari doang gitu. Betul. Tapi macam-macam. Iya. Oke, dari segi culture ya. Betul. Benar. Terus begitu Kak Ufa, ini kan pas lagi bikin itu berarti harus combine nih. Modern sama tradisi. Kayak gimana sih rasanya gitu kan, mungkin ada ini tuh nggak boleh begini, rasanya pasti ada gitu kan, pasti kan kayak apalagi itu yang tradisional gitu, yang udah pakemnya begini. Iya benar. Nggak boleh ini jadi begini nih. Benar. Itu deg-degan, makanya aku private karena meminimalis kesalahan. Jadi dan aku bilang juga aku buat koreografi ini itu bukan untuk penari tradisional, karena kan semua kalangan kan kita nggak bisa dong nyuruh orang yang tidak maksudnya profesinya bukan menari terus tiba-tiba disuruh ikutin yang super pakem yang mendeknya sampai turun banget yang apa gitu kan susah gitu. Jadi aku bikinnya benar-benar beginner, terus yang eye catchy lah. Yang semuanya bisa ngikutin tapi tahu ini tuh dari daerah ini, ini musiknya dari daerah ini, tariannya dari ini gitu-gitu. Menurut Upa cara yang paling praktis menyampaikan itu semua ke teman-teman yang baru mau mulai menari atau yang bahkan sudah menjadi penari yang paling praktis, karena kan sekarang gini kita kayak mohon maaf nih ya, kita selalu mengapresiasi malahan tuh budaya luar. Betul. Let's say aja K-pop lah. Medianya tuh banyak di mana-mana, ya kan. Betul. Otomatis pada saat ditanyain BTS, tahu dong. Tahu. Nah, ya kan. Tapi begitu ditanyain kayak Indonesia, tahu. Ya. Yang di sini hostnya berdua juga deg-degan. Kita juga deg-degan nih ya gitu. Tapi memang itu yang justru yang kejadian itu sekarang di anak muda kan seperti itu ya gitu. Jadi kayak banyak banget kita tuh terima dari luar gitu. Kalau aku tuh gini menyederhanakannya kayak gini deh. Ini kan Indonesia, anggap aja keluarga kita gitu. Masa kita nggak tahu anggota keluarga kita sih? Bener. Masa lebih tahu anggota keluarga luar gitu? Kan nggak mungkin gitu. At least
maksudnya gini, nggak perlu, kita kan juga nggak tahu ya kayak dulu silsilahnya dulu nenek kakek tuh dari apa kita juga nggak tahu gitu, tapi at least dasarnya permukaannya tuh kita tahu gitu. Jadi nggak perlu tahu juga tiba-tiba ini anaknya Ki Hajar Dewantara siapa namanya. Kita juga nggak tahu gitu. Terus yang nyiptain ini tarian ini tuh dulu siapa, nenek moyang siapa, kita kan juga nggak tahu gitu. Jadi at least tahu permukaannya lah. Maksudnya apalagi kalau kita penari gitu, tahu lah at least. Oh Jakarta salah satunya ada ini salah satunya ada ini, dari Papua ada ini gitu. Oke, memang benar-benar kayak minimal tuh kita menyadari kalau budaya kita itu asik. Iya, sebenarnya. Betul. Itu dia. Iya, karena kan Upa juga sendiri tadi kayak gue nggak tahu apa-apa nih, and then gue private, and then gue belajar, and then gue tahu ternyata seru juga nih gitu. Nah, banget, feeling itu yang harus memang mungkin teman-teman semua dapetin. Iya, harus sih. Gitu. Nah, untuk kayak jam terbang. Iya, jam terbang. Sendiri itu gimana tuh, Pak? Iya, tadi kita sebelumnya sempat ngobrol lah. Jadi aku sih gini, karena sekarang tuh perkembangan tinggi sekali ya, meningkat banget. Mau belajar dance ya udah dari YouTube. Betul. Bisa segala macam online bisa, tapi kan menurutku yang nggak bisa dihargai itu ketika jam terbang kita. Maksudnya jam terbang itu jam latihan kita, jam benar-benar konsisten kita untuk show, latihan atau apa segala macam, workshop, kelas gitu. Dan apakah itu efektif karena diliatin ada pelatihnya, atau kita cuma ya udah sekedar gerak tanpa tahu? Kan sebenarnya kekurangan online gitu ya, kayak kita gerak aja tapi mau koreksi juga nggak tahu, perkembangan kita segimana juga nggak tahu gitu. Sih. Sekarang paling ngelihat perkembangan pakai handphone, ngerekam. Oh iya, makin lama makin bagus gitu. Iya benar. Tapi itu untuk satu tarian aja. Pas sudah move ke tarian berikutnya, ulang lagi gitu. Karena kan kita nggak tahu apa yang kita butuh, apa yang kita suka, dan kondisi badan orang itu beda-beda. Tipe cara latihan orang itu beda-beda. Jadi menurutku tahu dulu misalnya mau tujuan narinya apa nih. Buat jadi profesi, buat hobi, buat emosi rilis aja. Kan sekarang banyak tuh meditative dance gitu juga kan. Atau memang buat olahraga gitu. Kalau buat profesi ya udah lo jalanin itu sebagai hidup gitu. Istilahnya kalau nggak makan nggak nari nggak makan gitu kayak gitu kan. Tapi kalau hobi ya udah datang ke kelas paling happy aja. Kalau salah juga gue bodo amat gitu kan. Iya kan gitu kan. Nah mungkin kalau yang gue nari buat olahraga gitu. Jadi ya mau salah bodo amat, tapi gue akan full out terus. Biasanya kan kita kalau iya kan. Nah kalau kelas dance kan biasanya kita lagi review gerakan kan nggak terlalu power banget kan. Tapi ada yang orang benar-benar mau olahraga tuh dihajar terus. Benar. Gitu. Jadi gimana? More wider we move, more power we use, more calories we burn. Let's go. Ya pokoknya begitu lah ya. Pokoknya begitu kan, bener kan? Bener kan gitu kan. Benar-benar. Kita instruktur semuanya guys. Nah, jadi makanya jam terbang tuh penting banget, dan dari jam terbang itu kelihatan lah orang yang udah narinya lama. Betul. Walaupun narinya cuma kanan kiri santai asik gitu, tapi kelihatan lah sama yang memang belum terlalu lama gitu. Nah, pada saat kita berbicara tentang jam terbang yang berbanding lurus sama nantinya tujuan kita, maksudnya mau profesional, mau just hobi atau mau cuman olahraga. Nah, kalau kita tarik nih sebagai garis lurusnya nih, itu mempengaruhi output nggak? Dalam artian gini, kalau misalkan nih, kan kita banyak tahu nih, kita tuh umur sekian lah ya. Kita sebut di sini ya sekian lah ya. Gitu ya. Nah, kita kan mulai nari nih, kalau Sagi pribadi kan mulai nari itu udah dari lumayan. Berapa belas tahun? Juga. Nggak usah nyebut umur, tapi udah berapa belas tahun. Udah gitu. Berapa belas tahun coba, lah gitu ya. Kan? Kita udah mulai itu udah berapa belas tahun. Tetap aja belas tahun juga. Langsung dihitung mundur gitu. Langsung dihitung mundur nih, pasti langsung hitung mundur. Oke ya kan, let's say 11 gitu ya. Udah tahun berapa. Nah, ini tuh kan mempengaruhi nggak output yang kita put effort selama belasan tahun itu? Karena gini, pada saat kita mulainya sudah belasan tahun dengan umur sekian, ada umurnya tuh yang lebih tua lagi tapi baru mulai tuh justru kayak
fresh lagi gitu. Banyak banget ya yang kayaknya baru mulai umur 25 ke atas. Terus lagi gencar-gencarnya gitu, latihan bareng nih sama kita gitu ya. Terus anjir kok udah jompo ya gitu. Tapi kok dia masih semangat gitu. Jadi sebenarnya ya jam terbang itu lagi gitu. Kadang dulu kan kita juga latihannya gila-gilaan kan. Ada masanya tuh bener-bener latihan gila-gilaan. Tapi habis itu kita udah tahu badan kita. Udah tahu kayak di trennya harus gimana dan nggak perlu mencoba-coba, coba ini lagi gitu. Jadi udah paham sekali, sudah kenal sekali sama badan kita. Jadi udah tahu gitu. Jadi udah efektif dan efisien. Sedangkan kalau yang baru mulai dihajar kan semua. Asli. Istilahnya kan cari-cari tahu nih, ngulik gue bagusnya di mana, di bagian apa, terus performance-nya harus gimana gitu. Jadi outputnya pun ya pasti akan beda. Jadi kayak istilahnya kalau kita mulai start nih dari SMP tapi konsisten terus gitu ya sampai let's say sampai umur 30 gitu. Itu pasti ada titik jenuh sih. Bohong banget kalau orang kayak gimana dance pernah jenuh enggak? Oh enggak. Bohong lah gitu. Maksudnya pasti ada lah maksudnya jenuh, tapi kan jenuh itu bukan berarti kita jadi benci kan. Itu kita cuma kayak harus rest sedikit supaya lebih menyayangi juga badannya kan. Udah jangan di-push dulu, santai dulu, nanti baru pas datang lagi istilahnya comeback ya kalau apa. Jadi nyari bounce back kan ya. Gitu. Boom ya kan. Nah itu jadi sedangkan misalnya nih kita 30 akhirnya udah jompo, tapi ada orang yang baru mulai 27 gitu. Ya mereka ke 30 kan baru 3 tahun. Sedangkan kita udah berbelas tahun gitu. Belasan Jadi nggak bisa di-compare, nggak bisa yang kayak aku umur segini masih ini kok, bukan gitu. Benar. Justru komparasinya ke situ. Jadi berapa tahun konsisten dan seberapa lama konsisten. Gitu. Jadi itu sih yang menurut gue menunjukkan apa ya jam terbang. Soalnya percuma juga kalau misalnya narinya cuma sebulan sekali. Ya nari udah dari 10 tahun yang lalu tapi sebulan sekali. Dapat apa? Benar. Iya kan? Belum ngerasain mereka yang pagi GR, siang latihan, sore udah rasanya udah belum ngerasain ya. Curhat ya. Curhat gak apa-apa, job back to back ya kan, sampai telat diomelin juga belum ngerasain ya. Ngejar-ngejar tarian ya kan. Bener ngejar-ngejar tarian. Yuk baru 2 kali 8 biasanya begitu. Nah, yang serunya nih kalau misalkan yang dari thought pribadi gue tentang UFA gitu ya. Salah satu yang memang konsisten melakukan banyak perubahan di dunia tari. Salah satunya banyak banget campaign misalkan let's say aja campaign produk yang mungkin tadinya itu tidak pernah mempergunakan memvisualize dance di dalam brandingannya dia, and then tiba-tiba UFA bisa muncul di situ sebagai salah satu fresh talent dari dari produknya, and then sebagai juga perwakilan angkatan-angkatan millennials di situ itu adalah salah satu yang memang gimana sih Pak caranya gitu. Mungkin ada teman-teman yang gue mau bisa sampai situ. Gitu. Cuman gimana how to? Iya. Kadang tuh banyak juga yang nanya kok bisa sih Pak gitu, kok saya juga nggak tahu gitu. Beneran jawabanku tuh cuma nggak tahu karena to be honest dulu itu aku nggak tahu sosial media seakan seheboh ini kan. Dan waktu 2014 pun pas ke Urban Dance Camp itu kayak foto pintu aja di foto gitu istilahnya gitu kan. Belum nggak ngerti selebgram, nggak ngerti apa, sampai akhirnya tahun 2015-2016 di kontak beberapa produk itu juga kaget. Sebelumnya juga ngelihat dancer luar kan kayak wah gila keren banget ya mereka pakai produk ini terus gitu kok. Dan nggak mikir di Indonesia kok nggak gini, nggak sempat nggak mikir gitu, tapi tiba-tiba di kontak bingung juga ini apa gitu. Dikirain sumpah pertama kali aku di kontak dikirain buat job nari. Oke. Kirain ada acara. Terus kosong nggak tanggal segini ya. Jadi udah di meeting. Ternyata di propose-nya lain gitu. Jadi
Dan aku sempat nanya kenapa gitu, terus kenapa why me gitu. Akhirnya mereka juga jawab kita itu ini sih menurut aku juga ya kayak untuk mungkin memang orang yang mau serius gitu, menurutku itu sebuah brand atau produk itu melihat mereka akan jadi ambasadornya atau enggak atau perwakilan yang representatif brand itu dilihat dari kegiatannya memang yang sehari-hari. Jadi mereka bilang kita ngelihat UFA itu ya dari dulu di postingannya kalau nggak nari olahraga udah gitu aja terus. Jadi nggak dibuat-buat, dia bilangnya naturalnya emang gitu dan lu juga penari jadi ya udah akan terus begitu gitu kan. Jadi menurut aku sebenarnya ya bagaimana caranya satu konsisten balik lagi. Konsisten tuh sangat perlu loh, disiplin. Percuma kalau misalnya sekarang cuma ngikutin tren, apa nih yang lagi tren gitu. Terus tiba-tiba ganti lagi apa nih gitu. Gimana mau mencapai satu tapi yang satunya aja belum selesai. Iya benar. Terus mau yang lain lagi gitu. Kan menurutku ya sebagai trendsetter bukan berarti jadi harus ngikutin jadi followers gitu tuh. Iya kan? Jadi bener. Harus gila dulu nih istilahnya, maksudnya konsisten aja gitu. Ya kalau misalnya gagal ya kita kan nggak tahu gagalnya, ukuran gagalnya tuh kayak apa sih gitu. Benar. Kan bisa aja terus-terusan beberapa tahun, tahun ke-10 ternyata berhasil kok gitu. Tapi tahun ke-5 udah ngerasa gagal, ternyata tahun ke-10 berhasil. Apakah itu gagal? Nggak juga. Iya kan? Gitu. Kok gue jadi kayak pidato gini ya, kayak motivator gitu. Terhipnotis gitu. Langsung menyimak dengan baik. Gitu. Tapi diem semua. Pada saat UFA itu merepresent brand tersebut dengan stylenya UFA, otomatis kan nggak terjadi kayak gini loh, nggak terjadi kayak anjir gue dikejar bikin konten nih, anjir gue betul. Aduh nih mereka kayak begini lagi, ya just doing aja gitu karena itu based on daily activities-nya UFA gitu kan, itu enak banget sih. Tapi ada juga kalau misalnya memang konsennya mereka suka bikin konten kan banyak sekarang konten kreator itu sih aku appreciate banget sih mereka ngedit video, bikin konten skrip gila itu pusing banget loh, kayak udah deh kayaknya bukan bagian gue udah silahkan gitu. Tapi bisa sih apapun, menurutku apapun bisa selama itu konsisten dan totalitas. Konsisten totalitas ya memang udah kenalnya tuh dari situ, dari konsistensi, dari totalitas gitu, kenanya tuh dari situ ya kan. Terus pada saat kita lagi ngerintis nih, dulu tuh aku ketemu Ufa tuh pertama kali waktu launching Net TV, yang 00 apa sih itu, Tayo Cruz Nah dari situ tuh starting memang udah kenal dan memang bergerak di industri bareng. Sampai sekarang ya Ufa sekarang udah jadi kayak begini, kita juga dengan bagiannya masing-masing. Ada nggak sih yang yang memang Ufa targetin sebenarnya pada saat Ufa tuh terjun di dunia industri? Karena kan gini, pada saat yang tadi kita jelasin di awal, ada yang memang hidup dari situ, yang memang benar-benar ayo abis ini jobnya apalagi ya, ini ngitung penghasilannya segini nih, ini cukup buat bayarin, kan ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak ya udah pengen tampil aja di TV, bodo amat bayarannya berapa, yang penting gue tampil di TV, kayak gitu. Terus ada juga yang kayak gue hobi doang gitu, just waktu luang aja gitu. Nah sebenarnya kalau punya target nggak sih Pak? Target maksudnya ada target dari mungkin kayak personal sebelumnya, kayak tujuan awalnya Ufa milih untuk why kok nari gitu. Iya, tujuan sebenarnya dibilang tujuannya tuh dulu sebenarnya mau nggak jadi penari sih. Awalnya justru nggak pengen. Jadi pas kuliah kayak hobi doang, terus lomba kan seru nari gitu kan. Tapi terus mencoba untuk dari kuliah tuh kita internship kita, maksudnya aku doang gitu. Habis internship tapi ternyata lebih banyak jobnya itu di nari. Jadi aku tuh sebenarnya tipe orang yang kayak let it flow, ngelihat pokoknya selama kita yang dua tadi konsisten sama totalitas, apapun yang kita lakuin
itu pasti akan diarahin gitu. Kan kadang ada kita ngelakuin satu hal nih gitu. Tapi kok kayak nggak ada orderan terus, nggak ada apa gitu. Terus kita ngejalanin yang satu lagi total juga gitu. Oh ternyata di sini. Berarti ya di sini dong gitu kan. Jadi apapun itu pokoknya totalitas aja. Jadi terus let it flow. Nah, setelah itu kalau dibilang target, semua penari pasti punya target. Pasti punya target. Dan macam-macam. Ada yang mau jadi koreografer, ada yang mau enggak, aku jadi dancer aja. Ada beberapa teman-teman kita kan kayak gitu, enggak jadi dancer aja gitu, nggak mau bikin Korea pusing gitu kan. Bener. Tapi ada juga, oh enggak, gue mau jadi art director gitu. Salah satunya kayak Karoro gitu kan, dulunya nari, tapi dia koreo juga jarang bikin, tapi jadi art director gitu. Sandri juga yang enggak, gue sukanya bikin koreografi yang mega crew gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Aku sendiri targetnya itu sebenarnya nggak muluk-muluk sih, dari dulu agak sebenarnya ada satu impian aku yang kayak pengen banget deh ke LA gitu kan. Tapi itu cuma omongan doang, kayak ya pengen banget ya kalau ada rezeki ya berangkat deh, ngumpulin deh, nabung gitu. Nabung ternyata tapi nggak yang mikir gue harus berangkat nggak gitu. Jadi lama-lama kekumpul, dan aku orangnya nggak suka jajan memang. Lama-lama kekumpul terus kayak dapat job gini-gini. Ini kayaknya bisa nih gitu kan. Cuma gambling juga, harus ngabisin semua tabungan, berangkat ke LA 3 bulan. Terus kalau balik gue nggak dapat kerjaan gimana? Bener dong? Iya bener. Ada gitu. Tapi satu hal yang di pikiran aku, gue itu kesana buat diri gue sendiri, gue kesana buat kebaikan diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya gue percaya apapun yang kita niatkan dengan baik pasti akan dapat hal yang baik juga. Jadi ya udah, toh juga maksudnya uang memang susah dicari, tapi selama kita kayak bisa ikhlas dan tujuannya baik, menurut gue itu akan balik lagi. Law of circulation gitu kan. Jadi akan balik lagi gitu. Bener dong, ternyata habis dari LA ternyata responnya sangat baik gitu semua. Itu juga lumayan ini sih, lumayan kaget. Aku benar-benar bersyukur gitu. Dan akhirnya setelah dari LA, apa nih targetnya gitu kan. Targetku tuh cuma mau menginspirasi anak-anak muda gitu ya. Kalau misalnya dance itu adalah profesi yang bisa dijadikan profesi kok. Dance itu tuh bisa hidup. Jadi kalau misalnya lu bisa hidup apa sih dari seni gitu. Itu balik lagi ke kitanya. Gimana cara kita ngatur hidup kita, gimana cara kita ngatur keuangan kita, ngatur pola makan, apapun gitu ya. Menurut aku selama kalau sehat, selama kita tahu diri, selama sadar, itu pasti aman. Gitu. We are enough menurut gue. Jadi kayak we are enough, dan nggak perlu ngoyo sih ya, tapi total. Nggak perlu ngoyo tapi total. Ya harus. Itu dia, nggak perlu ngoyo tapi total, karena ya kita maunya dilihat seperti apa, kita maunya dipandang seperti apa kan kita sendiri yang tentukan. Kita sendiri yang set up gitu. Mantap lah. Udah kayak kan serius kan? Nggak percaya sih lu pada ya. Ya gitulah, maksudnya karena kan kita bukan mengkritisasi keadaan anak muda sekarang yang belum tentu, gue ngomongnya belum tentu nih ya, garis bawah belum tentu tahu budaya sendiri gitu. Bukannya mengkritisasi, tapi memang itulah yang justru jadi concern kita tuh buat kayak bikin semacam podcast kayak begini untuk kayak ngebahas sebenarnya tuh dunia nari itu seperti apa sih, and then akar budayanya tuh seperti apa sih gitu loh. Apa yang memang sudah harus jadi, bukan sudah harus jadi, apa yang harus memang kalian ketahui tentang dunia tari sendiri, akar budaya itu kayak gimana. Ya itulah, jadi kita donasi di bawah ini. Gak ada. Ini dikat ya. Ini dikat loh. Kalau ketahuan bos gue diomelin. Actually sama satu lagi gitu. Apa tuh? Aku maksudnya gini, aku tidak bukan berarti menyuruh semua orang kayak tahu dan belajar tari tradisional ya. Karena again, semua itu kan namanya hobi aja, kita milih-milih gitu. Namanya ketertarikan kita milih-milih gitu. Tapi menurutku once kamu terjun ke dunia tari, nah itu harus
at least tahu. Jadi kalau misalnya enggak aku sukanya hip hop, ya udah dalemin nih hip hop. Tapi at least tahu nih yang lain. Tahu yang lain bukan berarti bisa ngelakuin loh. Iya. Tapi kayak oh ballet tuh kayak gini lah gitu. Oh tari tradisional tuh kayak gini lah. Oh Latin tuh kayak gini. Tapi gue nggak bisa loh gitu. Kan sebenarnya itu yang maksudnya jadi lebih terbuka dan lebih, menurutku itu juga lebih apresiasi ke genre lain juga. Benar. Gitu. Jadi tahu tarian itu ada maksudnya ada kelebihannya masing-masing dari genre. Jadi itu aja sih yang aku pengen sampein juga, jangan merendahkan satu genre satu dan genre lainnya, karena kita semua tuh basically menari gitu. Dan apapun. Pastinya kalau misalkan we build a community dengan hal seperti itu kan justru bisa menjadi things to discuss gitu loh. Iya. Dan pastinya pada saat kalian ngediscuss genre-genre yang mungkin ada ada orang lain yang paham tentang genre itu kan kalian bisa ngobrol, bisa socialize, dan kalian bisa nambah ilmu juga iya. gitu. Soalnya banyak banget kan yang misalnya nih orang modern gitu ngelihat ya tari tradisional mah gitu doang gitu. Iya. Atau orang lakuin. coba dulu. Bener. Atau misalnya penari tradisional ada juga kayak ngapain sih nari-nari modern gitu, bisa nggak nari tradisi gitu kan. Jadi menurutku jangan gitulah gitu, kan bisa juga kayak iya nih bagus juga ya ternyata gitu. Tapi ya kita juga punya kesulitan sendiri lah gitu. Jadi nggak semua karena kita nggak bisa genre itu tapi malah ngejatohin gitu. Justru kita harusnya apresiasi. Bener, gitu. Appreciate, dan memang ya minimal tuh kayak mau tahu lah ya. Iya, sebenarnya tuh asiknya di mana sih gitu. Kalian tuh nari-nari kayak gini tuh asiknya di mana gitu. Ya bisa jadi sesuatu hal yang didiskusikan, yang diobrolin gitu, dan nambah kenal. Kayak orang Papua kan banyak banget yang menarinya bagus-bagus karena mereka nari Papuanya bagus. Papua kan energetik gitu kan. Bener. Jadi once dia nari hip hop jadi keren banget. Jadi keren banget. Jadi keren banget gitu. Nah, kita tuh punya hashtag. Ya. Pak. Hashtag kita tuh Because I dance. Yeah. Because I dance. Karena nari itu ya, yang pasti ya nggak sampai jadi UFA sekarang nih gitu ya. Kalau nggak nari nih nggak bakal jadi UFA sekarang gitu. Itu satu. Kedua, karena nari aku banyak belajar berbagai hal. Satu disiplin, satu konsisten, satu legowo. Kayak letting go gitu menurutku, karena wah ini baru nih. Iya, karena gini, dance itu menurutku one of method healing method. Jadi kadang kalau lagi dance itu ngerasa semua emosinya keluar. After itu jadi happy, benar nggak? Benar. Ya kan. Jadi menurutku menari itu adalah salah satu koneksi ke diri kita sendiri, berkomunikasi sama diri kita sendiri. Jadi kenapa aku bilang itu kayak let go apapun yang kita pikirin, apapun yang menjadi kesulitan kita saat kita menari, kesulitan itu jadi hilang. Once kita udah selesai nari, akhirnya jadi bisa lebih berpikir jernih. Makanya itu aku bilang dance is one of healing method. Gitu. Menarik ya, karena pada saat kita bilang dance itu as a healing method, dance itu sebagai bentuk komunikasi sama diri kita sendiri, kan akan ada episode selanjutnya. Ya. Itu akan kita tarik nanti. Anda akan merasakan meditasi 9 jam dalam satu hari ya. Ya akhirnya memang ini pertanyaan lepasan deh. Pertanyaan lepasan ini terakhir banget, pertanyaan lepasan. 3 things that inspire you to dance. 3 things. Gimana nih maksudnya kayak 3 hal, misalkan kalau Sagi tuh yang menginspirasi Sagi untuk menari, misalkan gue suka musiknya, gue pengen aja nari pakai musik ini gitu, like that. And then ada motivasi lain di belakang itu, misalkan ceweknya cakep-cakep, misalkan, mohon maaf gitu, misalkan. Oke. 3 things, nari ya. Kalau aku sih sebenarnya balik ke sini sih. Jadi
emotional release. Terus healing sama belajar bersikap dan menjadi orang yang baik dan benar. Oh. Iyalah kalau gerakannya aja harus benar kan. Kalau salah ya udah salah. Beda sendiri. Terus latihan nggak boleh telat, harus disiplin, harus hafal. Baik dan benar loh. Benar. Dan memang basic life-nya itu memang ada di situ semua sih. Ada di nari Pak ya. Bisa jadi pedoman hidup yang kita jalanin dari latihan menari dan show itu bisa jadi pelajaran. Reflection kan. Kalau kayak gitu kan pada saat memang dibilangin tadi sama Ufa tuh kayak lesson to learn and then kalian bisa mengambil sesuatu dari situ untuk hidup, untuk ngejalanin hidup kalian, itu benar banget. Terus yang ini satu terakhir. Yang seringkali dancer mungkin ya, atau yang mau menjadi dancer yang dilupain itu karena dance itu biasanya kita perform ke orang, ya kan? Perform ke orang. Jadi tanggung jawab kita itu hanya untuk orang, tapi nggak pernah mikirin diri sendiri. Iya benar. Itu kurangnya di situ. Jadi kenapa akhirnya aku ikut yang meditasi itu, jadi akhirnya lama-lama jadi berkembang, dan menurutku dance itu sebenarnya related banget ke hidup kita gitu, dan related ke, makanya aku bilang itu cara komunikasi ke diri kita sendiri, karena kita terlalu sering tanggung jawab untuk membuat orang senang. Tapi kan ya karena kan kita terbiasa untuk entertain jadinya. Kita nari itu untuk entertain. Betul. Sometimes kita lupa untuk flashback lagi ke diri kita sendiri. Tapi kan lebih baik dan menurutku akan kelihatan jauh lebih baik itu ketika kita, walaupun kita ada masalah pas nari, kayak we do this for ourselves, buat kita happy, dan juga kehappyan kita akhirnya bisa terpancar nyampe ke audiens. Jadi bukan cuma mikirin audiensnya seneng gak nih ya. Jadi walaupun gak ditepuk tanganin atau gak ada apa, tapi tetap masih kayak appreciate ourselves gitu. Membuka komunikasi dengan diri sendiri. Nah, kalau kalian mau buka komunikasi dengan kita, itu dia bahasanya. Kalian harus klik tombol subscribe-nya, jangan lupa turn on notification, dan pastinya like button, leave comment. Ya mungkin kalian mau nanya-nanya sama kita gitu seputar episode ini, kalian juga bisa langsung leave comment di situ. Ya pastinya dancer, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ya, dari Instagram, TikTok, Thriller, dan kawan-kawan banyak banget pokoknya ya. Dengerin terus Dance pokoknya. Icon ID. Oke. Itu dialah kalau begitu. Thank you banget. Terima kasih. Ya, seru. Arigato. Akhirnya gue menemukan closing yang bagus, saudara-saudara ya. Setelah gagal satu kali. Oke lah, kalau begitu Sagi pamit. Eta pamit. Dadah, thank you. Bye-bye. See you guys.